Makan nih orang. Yo he tweaking, yo he bugging, yo he moving funny. He on one, bro. Ngomong teh yang sopan. Hey, talk to me nice. Talk to me nice, little bro. Yo, watch your tone, bro. Dia orang kaya. Hey, he got motion. He got motion. Kemek ah. Kok ngomongnya gitu? Emang apa? Emang kemek artinya apa? Makan. Kemek yuk. Nanti aja di Rokum. Rokum apa? Rumah. Van, gue minjem dokat dong. Dokat apaan? Gue gak pernah beli dokat. Aduh, bokis banget sih. Dokat tuh duit. Top 5 kata-kata sok gaul. Yang kelima adalah jujurli. Kasih tahu sama gue sekarang siapa yang nyiptain. Jujurli, papi henyong pejabat bejir. Literally, nyong pengen nongki-nongki culture aja. Gua mau beli ketoprak, aku mau ke rumahnya si Joko gitu misal. Lo udah ke rumah si Joko. Asik bener dia, asik bener. Oke. Thank you, Bu. Ini udah part terakhir banget ini bahasa Bekasi ya. Kuy, lah sekuy we kuy. Lah ayo banget. Dia lah segala. Kita melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Caska Anara Hendrik Lembong dengan NIM akhir 177 dari Prodi Agroekoteknologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pandangan saya mengenai permasalahan bahasa Indonesia yang tepatnya terjadi di sekitar kita. Nah, saya menspesifikkan tema tersebut menjadi satu topik, yaitu menurunnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan generasi muda. Bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk komunikasi, tetapi juga identitas nasional dan pemersatu bangsa. Namun, realitas yang kita hadapi saat ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia semakin bergeser, baik dalam lingkungan formal maupun informal. Nah, jika kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari di sekolah, di kampus, media sosial, maupun percakapan antar kita secara langsung, bahasa Indonesia seringkali digunakan secara tidak sesuai kaidah. Banyak kalimat yang dicampurkan dengan bahasa asing secara berlebihan, kemudian digunakan singkatan-singkatan yang tidak baku, mengabaikan struktur kalimat dan ejaan. Nah, contohnya di media sosial kita sering banget menemukan kalimat seperti literally aku nggak relate sama statement itu. Nah, fenomena ini kan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sering dianggap kurang prestisius, terutama jika dibandingkan dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Kemudian permasalahan bahasa Indonesia di sekitar kita dapat dilihat dalam beberapa bentuk utama. Yang pertama, penggunaan bahasa campur atau bisa kita sebut code mixing yang berlebihan. Penggunaan istilah asingnya sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi menjadi masalah ketika dilakukan tanpa kebutuhan dan menggantikan padanan bahasa Indonesia yang sudah ada. Kemudian yang kedua, itu penggunaan bahasa tidak baku dalam situasi formal, misalnya dalam presentasi, terus diskusi akademik atau surat resmi. Kemudian masih banyak ditemukan bahasa percakapan sehari-hari yang seharusnya tidak digunakan dalam situasi formal seperti itu. Ya, seringkali misalkan contoh saya sebagai mahasiswa, saya juga setiap presentasi masih kadang menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah. Kan itu kondisi diskusi akademik ya. Jadi kita tidak patut menggunakan bahasa yang tidak formal atau tidak baku. Kita harus menggunakan bahasa formal dan bahasa baku sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang ketiga, pengaruh sosial media dan digital. Media sosial mendorong komunikasi yang cepat dan singkat, sehingga kaidah bahasa sering diabaikan demi kepraktisan. Hal ini lama-lama membentuk kebiasaan berbahasa yang sangat amat keliru. Misalnya penggunaan bahasa yang disingkat, contohnya seperti on the way, by the way.
Itu kan sudah mana bahasa Inggris disingkat pula. Itu adalah hal yang sangat keliru. Kemudian ada beberapa faktor penyebab yang menyebabkan fenomena-fenomena yang kita bahas saat ini. Yang pertama itu globalisasi dan dominasi bahasa asing. Bahasa asing itu khususnya bahasa Inggris ya, dianggap lebih modern dan keren, terutama bagi kalangan generasi muda. Karena menurut mereka mungkin jikalau kita fasih dalam berbahasa Inggris, kita akan dianggap keren atau tingkatannya lebih tinggi dari yang lainnya. Terus yang kedua, kurangnya kesadaran berbahasa. Jadi banyak orang yang belum menyadari bahwa penggunaan bahasa mencerminkan pola pikir dan sikap intelektual mereka sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, minimnya keteladanan. Bahkan di ruang publik, media massa, dan tokoh masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum sepenuhnya konsisten dilakukan. Kemudian apa sih dampaknya terhadap bahasa Indonesia? Nah, ini tuh jika dibiarkan, permasalahan ini dapat menimbulkan dampak yang sangat serius. Antara lain itu yang pertama, menurunnya kemampuan berbahasa Indonesia secara akademik. Nah, jadi kalau misalkan kita kurang menggunakan bahasa Indonesia secara akademik, misalnya kita akan menyusun makalah, skripsi, kita akan kesusahan karena kita tidak tahu kaidah kebahasaan yang benar adanya. Kemudian kedua, hilangnya rasa bangga terhadap bahasa nasional. Ya seperti yang saya beritahukan tadi, para generasi muda mungkin menganggap bahasa Inggris atau bahasa yang lainnya seperti bahasa Jepang, Korea itu tingkatannya lebih tinggi dari bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Jadi mereka akan tidak merasa bangga akan bahasa nasional kita sendiri. Kemudian yang ketiga, tergerusnya identitas kebahasaan bangsa. Nah, jadi bahasa Indonesia bisa kehilangan fungsinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan jika tidak digunakan dan dikembangkan dengan baik adanya. Kemudian pandangan dan solusi menurut pemikiran saya sendiri. Nah, permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan aturan, tapi membutuhkan kesadaran kolektif dari masing-masing individu yang ada. Nah, beberapa langkah yang dapat kita lakukan itu antara lain membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik di lingkungan formal. Kedua, menggunakan bahasa asing secara proporsional. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Yang terakhir, peran pendidik dan mahasiswa sebagai teladan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Generasi muda seharusnya menjadi pelopor, bukan justru penyebab kemunduran bahasa nasional kebanggaan kita ini, bahasa Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menjaga dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar bukan berarti menolak kemajuan kita sendiri, tetapi justru menunjukkan kedewasaan berbahasa dan berpola pikir yang baik dan benar. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil, dan dari lingkungan terdekat kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya saya ucapkan minta maaf dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.